Halo teman-teman, di sini saya akan membahas pengendalian kemacetan dalam jaringan data. Yang pertama adalah pengertian kongestion. Kongestion itu adalah kemacetan. Kemacetan itu terjadi ketika paket yang kita kirim melalui jaringan mendekati kapasitas penanganan paket oleh jaringan. Pengendalian kemacetan ini bertujuan untuk mengelola jumlah paket di dalam jaringan agar berbeda di bawah level di mana kinerja jaringan tetap stabil. Nah, kemacetan ini terjadi kalau terlalu banyak paket data lewat jaringan sampai hampir menyangkut karena kapasitasnya kepenuhan. Intinya nih teman-teman, di setiap node atau router switch ada antrian paketnya. Kalau paket datangnya lebih cepat daripada kemampuan kirim, antrinya juga semakin lambat teman-teman atau semakin panjang. Nah, sedangkan tujuan pengendalian kecepatan ini biar paket yang lewat tetap di batas aman, jadi jaringan tetap lancar dan stabil. Backburst ini adalah tekanan balik. Jika node menjadi padat, dapat memperlambat atau menghentikan aliran paket dari node lain. Nah, kalau ada node yang penuh, dia ngasih sinyal ke node sebelumnya biar mengurangi kecepatan kirim data. Jadi aliran data ditahan dari belakang supaya nggak makin macet teman-teman. Nah, teknik ini serupa dengan backburst atau tekanan balik dalam cairan yang mengalir ke bawah melalui sebuah pipa. Ketika ujung pipa ditutup atau dibatasi, tekanan cairan tersebut bergerak mundur ke titik asal, di mana aliran tersebut berhenti. Node lain harus menerapkan kontrol pada kecepatan paket yang datang, merambat kembali ke sumber. Ini juga dapat digunakan dapat membatasi trafik tinggi pada koneksi logika. Paket penghambat. Ya teman-teman bisa baca sendiri. Node yang macet bisa bikin paket khusus. Contohnya ICMP, Scouts, Queens, dan kirim balik ke sumber data. Pesan ini bilang ke sumber biar mengurangi kecepatan kirim data sampai kondisi normal. Dan teman-teman bisa baca slide yang sudah saya buatkan ini. Teman-teman bisa baca dan kita lanjut slide selanjutnya. Implicit congestion signaling. Ini adalah dua hal terjadi mengindikasikan kemacetan. Delay transmisi paket individu dari sumber ke tujuan mengikat sehingga lebih lama daripada delay perambatan tetap, maka paket akan dibuang. Sumber mendeteksi indikasi kemacetan dan buangan paket. Hal ini perlihatkan bukti dari kemacetan yang ada di jaringan. Pengendalian kemacetan ini merupakan tanggung jawab dan sistem bukan bagian node jaringan. Berguna di jaringan tanpa koneksi, seperti datagram, konfigurasi, dan jaringan backswing datagram. Protokol TCP untuk kendali aliran dan kemacetan dapat digunakan dalam jaringan berorientasi koneksi. Protokol kontrol LAPF jaringan frame relay. Implicit congestion signaling. Jaringan yang memberitahu end system mengenai peningkatan kemacetan. End system mengambil tindakan untuk mengurangi beban yang ada pada jaringan. Bekerja dalam dua arah. Pertama, backswitch. Pemberitahuan perlunya menghindari kemacetan dalam arah yang berlawanan dengan packets dari notifikasi yang diterima. Yang kedua, forward. Pemberitahuan perlunya menghindari kemacetan dalam arah yang sama dengan paket.
Dan binary itu adalah serangkaian bit ya teman-teman dalam sebuah paket yang mengalami kemacetan. Teman-teman, jika sumber menerima indikasi kemacetan binary pada koneksi logika dapat mengurangi arus trafik dan eksplisit kredit ke sumber sepanjang koneksi logika. Ini menunjukkan beberapa banyak paket yang dapat ditransmisikan sumber. Umumnya nih teman-teman, digunakan untuk kontrol aliran dari ujung ke ujung. Kredit digunakan juga untuk melindungi sumber dari meluapnya buffer-buffer tujuan. Red base ini menyediakan batas ya teman-teman, batas kecepatan data eksplisit untuk sumber sepanjang koneksi logika. Sumber ini dapat transmisikan data pada kecepatan data sesuai batas yang diterapkan. Ini teman-teman, untuk mengontrol kecepatan ini, node itu sepanjang koneksi logika dapat mengurangi batas kecepatannya. Data mengurangi suatu pesan atau kontrol ke sumber. Sedangkan manajemen lalu lintasnya ini kewajaran memberikan perlakuan yang sama untuk berbagi aliran. Nah, ini setiap aliran merasakan kemacetan yang sama teman-teman. Dan kualitas layanannya kita perlu lihat lagi teman-teman. Perlakuannya sangat berbeda ya untuk koneksi yang berbeda. Observasinya itu kontrak atau perjanjian lalu lintas antara pengguna dan jaringan. Menangani lalu lintas yang terbaik atau membuang kelebihan lalu lintas. Dan selanjutnya mengirimkan paket kontrol dari node yang macet ke beberapa atau semua node sumber. Ini nih bisa menghentikan atau memperlambat kecepatan atau transmisi dari sumber. Ini juga mengandalkan informasi routing, yaitu menyediakan informasi penundaan dari lirik ke node lain. Ini juga mempengaruhi keputusan routing, mempengaruhi kecepatan paket-paket baru yang dihasilkan. Ini menggunakan paket yang diperiksa dari E, To, dan N. Paket ini juga dapat digunakan untuk mengukur delay di antara dua titik tertentu. Ini juga menambah overhead dalam jaringan. Pack switching, congestion control. Ini menambahkan info kemacetan untuk paket saat pengiriman. Terdapat dua pendekatan. Sebuah node dapat menambah informasi tersebut ke paket yang pergi ke arah berlawanan. Dari kemacetan, informasi ini secara cepat menuju node sumber yang dapat mengurangi aliran paket ke dalam jaringan. Alternatif lain adalah sebuah node dapat menambahkan dengan arah kemacetan. Tujuannya nih teman-teman adalah untuk meminta sumber untuk menyesuaikan muatan atau mengembalikan sinyal sumber kembali ke dalam paket-paket yang pergi ke arah yang tersedia. Teman-teman bisa lihat, ini ada jaringan mengawasi tingkat kemacetan. Ini ada tabelnya ya teman-teman. End user mengendalikan kemacetan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tabelnya. Dan saya akan melanjutkan ke manajemen kecepatan lalu lintas pada frame relay. Untuk mengatasi kemacetan, jaringan frame relay adalah dengan
membuang frame yang berubah dan mengabaikan sumber dari frame tertentu. Nah, tanpa memperhatikan sumber, tidak ada keleluasaan untuk pengendalian sehingga sistem akhir mengirimkan frame secepat mungkin, menambah kemacetan. Layanan pendukung frame rally dengan menentukan Complete Information Rate atau CIR. Data yang dikirim melebihi CIR rentan dibuang jika terjadi kemacetan. Tidak menjamin nih teman-teman dalam situasi kemacetan ekstrim. Tidak fleksibel juga dalam menangani tingkat lalu lintas. Congestion avoidance menggunakan Eclipse signaling. Jaringan memperhatikan end sistem terhadap perkembangan kemacetan menggunakan ini ya teman-teman. Menggunakan ini teman-teman baca sendiri. Dan kita lanjut slide berikutnya. Dalam jaringan backswing, delay antrian, dan waktu keputusan per router. Dalam jaringan frame, rally, delay antrian, dan waktu keputusan per router. Dalam jaringan ATM ya teman-teman, jaringan yang tidak begitu besar, kurang dari RAN. Protokol ATM dirancang untuk minimalkan overhead atau pengolahan di node switching. Switch ATM memiliki yang sangat tinggi, delay yang terlihat berasal hanya dari kemacetan. Ini ada juga tujuan tarif dan congestion control pada ATM. Lalu lintas lapis ATM dan pengendali kemacetan harus dapat mendukung nih teman-teman. Mendukung serangkat lapisan ATM sekelas kualitas layanan yang cukup untuk seluruh layanan jaringan yang diperkirakan. Nih teman-teman, lalu lintas lapisan ATM ini dan pengendalian kemacetan harus tidak digunakan pada protokol AAL yang merupakan layanan jaringan khusus ataupun protokol lapisan lebih tinggi nih yang merupakan aplikasi khusus. Rancangan dari protokol lalu lintas lapisan ATM yang optimal nih dan pengendalian kemacetan harus meminimalkan jaringan dan kerumitan end sistem serta memaksimalisasikan penggunaan jaringan. Pertimbangan interval waktu ini ada fungsi dalam tingkatan relaksi cepat terhadap call ketika ditransmisikan. Ini fungsi road trip propagation time. Fungsi respon jaringan terhadap call dan memberikan indikasi umpan balik ke sumber tersebut. Ini congestion dur rating, fungsi menentukan apakah koneksi baru kualitas layanan tertentu dapat dikomodasikan ya teman-teman, komodasikan dan tingkat kinerja apa yang akan disepakati. Long time, fungsinya kendali untuk sejumlah koneksi ATM dan bangun untuk penggunaan jangka panjang. Strategi kendali tarif harus menentukan apakah koneksi baru tertentu dapat diakomodasikan, menyetujui parameter kinerja dengan
subscriber. Selanjutnya manajemen tarif dan teknologi itu tetap yang tadi tapi pembahasannya yang berbeda. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan lanjut slide selanjutnya. Ini mengalokasikan FVCC di dalam FPC. Semua FVCC di dalam FVCC memiliki kinerja jaringan yang sama ya teman-teman. Pilihan untuk alokasi kapasitas pada FVCC. Total pemerintahan tinggi mengatur kecepatan data FVCC agar sama dengan total kecepatan data tertinggi seluruh FVCC di dalam PPC. Keuntungannya setiap VVC mempunyai QoS yang merekomendasikan permintaan tertinggi. Kerugian kapasitas VVC dan sumber daya jaringan kurang dimanfaatkan sepenuhnya. Connection Admission Control. Ini merupakan garis pertahanan pertama untuk jaringan dalam melindungi diri dari muatan atau beban yang berlebihan. Jaringan ini juga menerima koneksi hanya jika memenuhi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung tingkat lalu lintas dan pada waktu yang sama. Mengelola kualitas layanan yang telah disepakati dari koneksi yang ada. Ini kita lanjut slide berikutnya. Ini ada fungsi UPC memonitor koneksi untuk menentukan apakah lalu lintas sesuai dengan kontrak lalu lintas. Ini ada tujuan juga, tujuannya membuang KEL prioritas rendah selama kemacetan untuk melindungi kinerja KEL prioritas tertinggi. Digunakan ini karena jaringan tidak bisa membedakan label prioritas rendah atau tinggi yang ditandai oleh fungsi UPC di dalam sebuah KEL. UPC menyediakan bentuk pengaturan kebijakan lalu lintas. Ini sebuah aliran ya teman-teman. Data diatur sehingga KEL dan frame packs yang melebihi tingkat kinerja tertentu akan dibuang atau ditandai. Tujuan ini untuk kita merapikan ya aliran lalu lintas dan mengurangi pengelompokan KEL. Algoritma UPC Bucket ngontrol aliran KEL. Kita lanjut slide berikutnya. Penandaan dan pemberian kebijakan. Ini dapat kita gunakan untuk membedakan antara frame yang sesuai dengan kontrak lalu lintas GFR dan yang tidak. Jaringan mengecek kecocokan CLP1 pada seluruh KEL di setiap frame yang tidak sesuai. Kualitas layanan lebih rendah. Penandaan dilakukan oleh jaringan atau sumber end system untuk mengindikasikan frame yang tidak terlalu penting. Jaringan ini juga dapat membuang KEL pada frame yang tidak sesuai. Contohnya, KEL dengan CLP1, pembuangan KEL dianggap sebuah fungsi kebijakan. Selanjutnya, mengelola KELs yang tiba pada input buffer dan KELs yang harus diteruskan melalui output buffer. Kemacetan diindikasikan oleh penggunaan buffer input atau output yang tinggi. Sebuah jaringan akan membuang KEL yang tertanda dan memilih KEL yang tidak tertanda.
termasuk kel yang sudah di dalam buffer untuk membuat ruangan. Dia juga menyediakan penggunaan yang adil dan efisien dari sumber buff. Ini juga ada elemen jaringan dapat melakukan buffering per FVC, mengidentifikasikan sejumlah ruangan buffer tertentu untuk VC individual. Kel dibuang berdasarkan pada batas penggunaan antrian tertentu. Penjadwalan. Fungsi minimal dapat memberikan perlakuan yang diinginkan pada cache. Dan misalkan ya ada antrian untuk setiap VC. Membuat keputusan penjadwal per VC. Memungkinkan juga pengendalian kecepatan VC saat ini. VC memiliki alokasi kapasitas yang adil dengan memenuhi persyaratan kontrak yang lalu lintas untuk kecepatan cache minimum pada setiap VC. Harus sesuai kontrak lalu lintas. Fungsi UPC mengawasi masing-masing VC yang aktif untuk memastikan bahwa lalu lintas pada setiap koneksi sesuai dengan kontrak lalu lintas. Menandai atau membuang cache yang tidak sesuai. Sebuah frame sesuai jika seluruh cache sesuai. Sebuah cache jika sesuai jika kecepatan data cache berada di dalam kontrak kecepatan cache. Seluruh cache di frame memiliki nilai CLPC call loss priority yang sama. Asynchronous transfer mode. A. Pengantar asynchronous transfer mode. Definisinya, asynchronous transfer mode atau ATM adalah suatu teknologi jaringan komunikasi data yang mentransmisikan data dalam bentuk sel-sel berukuran tetap atau nama lainnya fixed size cell. Masing-masing sepanjang 53 byte, 5 byte untuk header dan 48 byte untuk payload. ATM dirancang untuk mentransfer berbagai jenis data seperti suara, video, dan data digital secara efisien dan simultan melalui jaringan yang sama. Sejarah dan latar belakang pengembangan. Singkatnya, pada tahun 1988, industri telekomunikasi mulai mengembangkan sebuah konsep yang disebut Broadband Integrated Service Digital Network atau BISDN. BISDN digambarkan sebagai carrier service atau layanan pembawa yang mampu menyediakan komunikasi ke end user atau ujung pemakai dengan kecepatan tinggi dan dalam sistem yang terintegrasi. B. Karakteristik utama ATM. 1. Berbasis sel tetap. ATM menggunakan unit data kecil yang disebut sel dengan ukuran tetap, yaitu 53 byte. Setiap sel terdiri dari 5 byte header dan 48 byte payload. Ukuran tetap ini memudahkan pemrosesan data secara cepat di perangkat keras karena tidak perlu analisis ukuran data yang bervariasi. Hal ini juga membantu menjaga waktu transmisi yang konsisten, terutama penting untuk aplikasi real-time seperti suara dan video. 2. Transfer asinkron. Meskipun namanya menyebut asinkronus, maksudnya adalah bahwa pengiriman data tidak terjadi pada interval waktu tetap seperti pada sistem sinkron. Sebaliknya, ATM mentransfer data hanya saat dibutuhkan. Ini memungkinkan pengguna bandwidth yang lebih efisien karena jalur komunikasi tidak perlu dipesan secara terus-menerus untuk sumber yang tidak aktif. 3. Bersifat connection oriented. Sebelum data dikirim, ATM menetapkan sebuah jalur virtual yang disebut virtual circuit. Bisa berupa PVC, yaitu permanent virtual circuit, atau SVC, switch virtual circuit. Jalur ini harus dibuat terlebih dahulu dan tetap digunakan selama sesi komunikasi berlangsung.
Ini menjamin pengiriman data yang teratur dan konsisten, serta memungkinkan penerapan kualitas layanan atau QoS. 4. Mendukung quality of service. ATM dirancang dengan kemampuan untuk menyediakan jaminan kualitas layanan. Ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti video streaming dan voice over IP. ATM mendukung berbagai kelas layanan seperti CBR, VBR, ABR, dan UBR. Masing-masing untuk kebutuhan yang berbeda dalam hal kecepatan, delay, dan jitter. 5. Mendukung multi layanan. ATM dapat menangani berbagai jenis lalu lintas data, seperti suara, video, dan data digital biasa dalam satu infrastruktur jaringan. Kemampuannya untuk menangani jenis data yang berbeda dalam bentuk sel tetap menjadikannya sangat fleksibel untuk digunakan dalam jaringan yang melayani banyak jenis layanan secara bersamaan. 6. Menggunakan teknologi switching cepat. Teknologi switching yang digunakan ATM berbasis perangkat keras atau hardware-based switching, bukan perangkat lunak. Ini memungkinkan sel diproses dan diteruskan dengan sangat cepat dari satu titik ke titik lain di jaringan, sehingga cocok untuk jaringan backbone berkecepatan tinggi. 7. Skalabilitas tinggi. ATM dirancang untuk dapat digunakan dalam berbagai skala jaringan, mulai dari jaringan lokal atau LAN hingga jaringan area luas atau WAN. Kemampuannya untuk diimplementasikan dalam berbagai ukuran dan tipe jaringan menjadikannya teknologi yang fleksibel dan cocok untuk kebutuhan perusahaan besar maupun operator telekomunikasi. 8. Protokol yang kompleks dan biaya tinggi. Meskipun sangat andal dan efisien, ATM memiliki struktur protokol yang relatif kompleks jika dibandingkan dengan teknologi yang lebih modern seperti Ethernet. Perangkat dan infrastruktur ATM juga cenderung lebih mahal, sehingga dalam banyak kasus, teknologi ini telah tergantikan oleh alternatif yang lebih sederhana dan ekonomis, seperti IP atau MPLS. C. Cara kerja ATM. 1. Segmentasi data ke dalam sel. ATM memulai proses dengan memecah data dari berbagai jenis sumber, seperti suara, video, atau file digital ke dalam unit data kecil yang disebut sel. Setiap sel memiliki ukuran tetap yaitu 53 byte, yang terdiri dari 5 byte header berisi informasi kontrol dan alamat, dan 48 byte payload berisi data pengguna. Ukuran tetap ini memungkinkan proses transmisi dan switching dilakukan secara cepat dan efisien. 2. Pembentukan jalur virtual atau virtual circuit. Sebelum pengiriman data dimulai, ATM menetapkan jalur virtual antara pengirim dan penerima. Jalur ini bisa berupa Permanent Virtual Circuit atau PVC, yaitu jalur tetap yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya, dan Switch Virtual Circuit atau SVC, yaitu jalur sementara yang dibentuk saat koneksi aktif dan dilepaskan setelah selesai. Jalur ini memastikan bahwa semua sel dari satu sesi komunikasi akan melewati rute yang sama sehingga urutan data tetap terjaga. 3. Pengiriman sel secara asinkron. ATM mengirim sel hanya ketika ada data yang perlu dikirim. Ini berbeda dengan sistem sinkron, di mana slot waktu ditentukan tetap. Dengan metode asinkron ini, ATM lebih efisien dalam menggunakan bandwidth, karena tidak membuang-buang jalur atau koneksi yang sedang tidak aktif. 4. Switching dan routing di jaringan. Setiap sel dikirim melalui jaringan menggunakan perangkat yang disebut ATM switch. Switch membaca bagian header dari setiap sel untuk menentukan jalur mana yang harus digunakan. Karena semua sel berukuran sama, proses switching ini bisa dilakukan secara cepat menggunakan perangkat keras, bukan perangkat lunak, sehingga mengurangi delay. 5. Penyusunan kembali data atau reassembly. Setelah semua sel tiba di tujuan, sel-sel tersebut akan disusun kembali menjadi data yang utuh oleh penerima. Karena semua sel melewati jalur yang sama, urutan pengiriman tetap terjaga tanpa memerlukan sistem tambahan untuk menyusun kembali urutan data. 6. Penerapan quality of service.
ATM mendukung beberapa jenis quality of service untuk mengatur prioritas dan kecepatan transmisi berdasarkan jenis data. Misalnya, suara dan video real-time menggunakan CBR atau Constant Bitrate agar tetap stabil. Sementara, lalu lintas data biasa bisa menggunakan UBR atau Unspecified Bitrate yang tidak memerlukan jaminan kecepatan. D. Arsitektur ATM. 1. ATM Layer. Lapisan ini menangani proses switching dan multiplexing dari sel ATM. Fungsinya termasuk penambahan dan pembacaan header, pengaturan jalur virtual, serta penjaminan kualitas layanan. ATM Layer bekerja hanya dengan sel berukuran tetap dan tidak peduli dengan isi data. 2. ATM Adaptation Layer. ATM Adaptation Layer bertugas mengadaptasi data dari aplikasi menjadi format yang sesuai untuk dikirim dalam bentuk sel ATM. ATM Adaptation Layer memecah data dari aplikasi menjadi potongan-potongan kecil, menambahkan informasi kontrol, dan menyerahkannya ke ATM Layer. ATM Adaptation Layer juga menyusun kembali data di sisi penerima. Ada beberapa jenis ATM Adaptation Layer, seperti AAL1 untuk suara real-time, AAL5 untuk data non-real-time seperti file. 3. Physical Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan sel ATM secara fisik melalui media transmisi, seperti serat optik atau kabel tembaga. Ia menangani aspek-aspek seperti format sinyal, kecepatan transmisi, sinkronisasi bit, dan pengkodean fisik agar data dapat ditransmisi secara andal antar perangkat. E. Tipe layanan ATM. 1. CBR atau Constant Bitrate adalah jenis layanan ATM yang menyediakan aliran data dengan kecepatan tetap dan konsisten. Cocok untuk aplikasi real-time seperti suara dan video karena menjamin kualitas layanan tinggi. Namun, karena menggunakan bandwidth terus-menerus, layanan ini bisa kurang efisien jika data tidak dikirim secara terus-menerus. 2. VBR atau Variable Bitrate adalah layanan ATM yang menyediakan aliran data dengan kecepatan yang bervariasi sesuai kebutuhan aplikasi. Jenis ini lebih efisien dibanding CBR karena hanya menggunakan bandwidth saat diperlukan. VBR cocok untuk aplikasi seperti video streaming atau transfer data besar yang tidak membutuhkan kecepatan konstan, namun tetap memerlukan kualitas layanan yang baik. Ada dua tipe VBR, yaitu Real-Time VBR untuk aplikasi sensitif terhadap delay, dan Non-Real-Time VBR untuk aplikasi yang lebih fleksibel terhadap waktu. 3. ABR atau Available Bit Rate adalah jenis layanan ATM yang menyesuaikan kecepatan pengiriman data berdasarkan ketersediaan bandwidth di jaringan. Layanan ini tidak menjamin kecepatan tetap, tetapi memberikan kecepatan maksimum yang tersedia saat jaringan tidak padat. ABR cocok untuk aplikasi yang tidak sensitif terhadap delay, seperti transfer file atau data latar belakang, karena dapat mentoleransi fluktuasi kecepatan. ATM akan mengatur aliran data secara dinamis untuk menghindari kemacetan dan memastikan penggunaan jaringan yang efisien. 4. UBR atau Unspecified Bitrate adalah jenis layanan ATM yang tidak menjamin kecepatan delay atau kualitas layanan apapun. Layanan ini digunakan untuk aplikasi yang toleran terhadap delay dan kehilangan data, seperti email, transfer file non-urgential, atau aplikasi latar belakang. Karena tidak ada alokasi bandwidth khusus, UBR hanya menggunakan sisa kapasitas jaringan yang tidak terpakai oleh layanan lain. Meskipun tidak ideal untuk aplikasi real-time, UBR sangat efisien untuk trafik yang tidak kritis dan dapat ditunda. F. Kelebihan dan kekurangan ATM. Kelebihan, ATM memiliki beberapa kelebihan utama yang membuatnya pernah menjadi pilihan utama dalam jaringan telekomunikasi dan ISP. Salah satu keunggulannya adalah efisiensi dalam pengiriman data karena menggunakan sel berukuran tetap, yang memudahkan proses switching dan mengurangi delay. ATM juga menawarkan kualitas layanan yang tinggi, memungkinkan pengaturan prioritas dan jaminan bandwidth sesuai kebutuhan aplikasi,
seperti video conference atau suara. Selain itu, ATM bersifat fleksibel karena mampu menangani berbagai jenis traffic, yaitu ada data, suara, dan video, secara bersamaan dalam satu infrastruktur jaringan, menjadikannya solusi terpadu untuk kebutuhan komunikasi yang beragam. Kekurangan ATM meliputi biaya implementasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi karena memerlukan perangkat keras khusus dan infrastruktur yang kompleks. Selain itu, pengelolaan dan konfigurasi ATM juga tergolong rumit, sehingga membutuhkan tenaga ahli dengan keahlian khusus untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Kompleksitas ini membuat integrasi ATM dengan jaringan berbasis IP menjadi lebih sulit dibandingkan dengan teknologi lain seperti Ethernet atau MPLS yang lebih sederhana dan ekonomis. Karena alasan tersebut, banyak organisasi kini lebih memilih solusi jaringan yang lebih mudah dan murah daripada menggunakan ATM. G. Penerapan ATM dalam dunia nyata. 1. Penggunaan data jaringan backbone. Penggunaan ATM pada jaringan backbone terutama didorong oleh kemampuannya dalam menangani lalu lintas data berkecepatan tinggi dan mendukung berbagai jenis layanan secara bersamaan seperti data, suara, dan video. ATM menggunakan sel berukuran tetap yang membuat proses transmisi menjadi lebih cepat dan stabil, sehingga cocok untuk lingkungan backbone yang membutuhkan performa tinggi dan keandalan. Selain itu, fitur Quality of Service pada ATM memungkinkan pengaturan prioritas dan alokasi bandwidth secara efisien. Yang penting untuk menjaga kualitas layanan pada jaringan skala besar. Namun, meskipun dulu sangat populer untuk backbone, ATM kini mulai ditinggalkan karena biaya implementasi dan operasionalnya sangat tinggi serta kompleksitas dalam pengelolaan. Teknologi jaringan yang lebih modern seperti MPLS dan Ethernet saat ini lebih banyak digunakan sebagai backbone karena menawarkan fleksibilitas, biaya lebih rendah, dan kemudahan integrasi dengan infrastruktur jaringan berbasis IP. Meskipun begitu, ATM tetap memiliki peran historis penting dalam perkembangan teknologi jaringan backbone. 2. ATM dalam jaringan telekomunikasi dan ISP. Dalam jaringan telekomunikasi dan ISP, ATM digunakan sebagai teknologi penghubung yang andal untuk mengalirkan berbagai jenis data, seperti suara, video, dan data digital secara simultan dan efisien. Karena kemampuan ATM dalam menjamin quality of service, teknologi ini sangat cocok untuk layanan-layanan yang sensitif terhadap waktu tunda, seperti panggilan suara dan video streaming. ISP dan operator telekomunikasi dulu banyak menggunakan ATM di jaringan inti mereka untuk memastikan performa tinggi dan pengaturan lalu lintas yang presisi. Selain itu, ATM memungkinkan pengelompokan traffic dari berbagai pelanggan ke dalam satu jaringan backbone dengan kontrol yang baik terhadap bandwidth, sehingga memudahkan manajemen layanan. Namun, seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan akan jaringan berbasis IP yang lebih fleksibel dan murah, penggunaan ATM dalam jaringan telekomunikasi dan ISP semakin berkurang. Banyak operator kini beralih ke teknologi seperti MPLS atau Ethernet karena lebih efisien dan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem jaringan modern berbasis IP. Meskipun begitu, ATM tetap dikenal sebagai fondasi penting dalam evolusi jaringan berkecepatan tinggi. Kesimpulan, ATM atau Asynchronous Transfer Mode menawarkan kecepatan tinggi dan efisiensi dalam mentransmisikan data, suara, dan video secara bersamaan dengan kualitas layanan yang terjamin. Namun, teknologi ini mahal, kompleks, dan kini mulai ditinggalkan karena ada alternatif yang lebih murah dan fleksibel, seperti Ethernet dan MPLS.